Shalom dan selamat pagi pada semua jemaat ISIB CCK. Selamat bertemu kembali di ibadah Ahad online ISIB CCK. Kami berterima kasih karena Anda sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita memuji, menyembah Dia, serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Apa kabar keluarga jemaat ISIB CCK? Apakah Anda baik-baik saja sepanjang PKP ini? Satu harapan saya, kita semua di dalam keadaan yang baik-baik, dan yang penting semangat itu ada. Haleluya. Saya ingin mendorong Anda untuk ajak keluarga dan teman-teman untuk mengikuti ibadah online ini, dan Anda boleh klik butang invite seperti yang tertera. Jika Anda bukan jemaat daripada ISIB CCK dan pertama kali di sini, kami mengalu-alukan kehadiran Anda di sini. Ikutilah ibadah ini bersama-sama dengan kami. Pada hari ini kita akan menjalankan perjamuan suci sebelum khotbah. Maka itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati di dalam mengambil bahagian ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari kita berdiri bersama dan kita akan memulakan ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan Yesus pagi hari yang indah ini dengan menyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan memimpin dan menyertai sepanjang hidup kami, sepanjang apapun aktiviti di dalam kehidupan kami dan dalam minggu-minggu yang telah berlalu, hingga pada hari ini kami dapat bersama-sama dalam ibadah ini walaupun dalam cara online. Saya percaya Engkau Tuhan Yesus beserta dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan, sekali lagi saya menyerahkan ruangan masa ini ke dalam tangan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan, dan apapun peralatan yang kami guna pakai pada hari ini Tuhan, juga saya menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ini untuk memuji, memulia, dan meninggikan nama Bapa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami memulakan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Kita bersuka cita sore hari ini, sebab kita tahu kasih dan kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup ini. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Yang bersuka cita lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan dialah dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Ambil dulu. Sebab Tuhan dialah dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Kami percaya kasih setia Tuhan selamanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya, hati bersyukur, hanya dengan
menyertai kami. Selamanya Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami yang percaya. Yang percaya kita berkata, selamanya amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya membawa kita untuk menjalankan perjamuan kudus. Sempana kita juga memperingati dalam kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus dalam Paskah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dulu firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-29. Penetapan perjamuan malam. Ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ayat 29, "Kan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Perjamuan kudus ini saya akan memberi sedikit penjelasan bagi kita semua. Seperti yang kita lakukan sebelum ini, bahwa perjamuan kudus ini kita lakukan untuk memperingati tentang arti dari kematian Tuhan Yesus dengan cara yang sederhana. Dalam perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksai hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita tunduk kepala dulu, kita periksa hati kita atau renungkan hidup kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dalam kesempatan ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kami mengambil perjamuan kudus ini, kami mohon supaya Tuhan mengudus dan menyucikan kami,
dan memperkenankan kami di hadapan-Mu, supaya melalui di dalam perjamuan ini, waktu kami mengambil bahagian, tidak ada lagi rasa di hati kami tertuduh, karena kami yakin dan percaya melalui dengan tubuh dan darah-Mu itu yang sudah menanggung dan menyucikan kami dari segala dosa kami. Siapkan hati kami untuk menerima perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan sama-sama bersedia untuk mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Saya akan membaca satu bahagian firman Tuhan yang dikatakan bahwa Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Pastikan saudara mengambil roti. Di tangan saudara pegang roti. Baik, saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-24. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang sudah percaya dan sudah dibaptis, mari kita mengambil roti ini dan kita akan makan bersama-sama. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, kamu akan memperingati arti dari kematian Tuhan Yesus." Mari kita makan bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena kami sudah mengambil bahagian untuk makan dari roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang menderita sengsara untuk menanggung segala pelanggaran kami dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengambil cawan yang melambangkan daripada darah Yesus yang mengalir untuk menghapus dan mencuci segala dosa kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Mari kita mengambil cawan. Pastikan saudara pegang cawan ini. Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sehingga ayat yang ke-26. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Dia katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan
kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Kami kembalikan syukur kepadamu, Tuhan, sebab Engkau datang ke dunia menjadi tebusan bagi kami yang berdosa ini. Kami bersyukur karena Engkau yang menderita sengsara, mati dan bangkit hidup kembali. Dan itu sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mengambil bahagian dalam perjamuan ini untuk kami mengingat kembali arti dari kematian-Mu di atas kayu salib, sehingga kami tetap menyatakan syukur kami atas kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan, pengampunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup mendapatkan pengampunan dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu semua adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua dalam perjamuan kudus ini, roti dan air, anggur yang kami makan dan minum. Kami tetap menghargai tentang pengorbanan karya Yesus di atas kayu salib bagi kami. Melalui dengan perjamuan ini, kami tetap memberitakan arti dari kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sambut berkat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, Shalom. Selamat bertemu dan selamat mengikuti ibadah online pada minggu ini. Tema khotbah minggu ini mengucap syukur meskipun di tengah COVID-19. Bacaan kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbicara dengan perkataan mengucap syukur adalah hal yang sangat mudah. Apalagi jika saat kita menikmati kebahagiaan atau mendapat tawaran kerja yang bagus, rumah yang bagus, semua berjalan dengan baik dan memenuhi harapan. Seolah-olah mengucap syukur bukanlah perkara yang sukar. Tetapi saat kita mengalami banyak masalah, pergumulan yang begitu berat, peristiwa yang tidak menyenangkan, dan pada saat itu sangat sulit untuk mengucap syukur. Karena sangat berlawanan dengan keinginan kita. Tetapi mengapa ayat di atas mengatakan mengucap syukurlah
dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita sentiasa mengucap syukur. Termasuk dalam kondisi kita di tengah-tengah COVID-19. Bukan berarti kita meminta fenomena ini terjadi atau meminta supaya berlaku lagi. Bukan. Tetapi kita merujuk kepada ayat pembacaan kita hari ini, mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita tanggapi setiap kejadian bahwa tidak mungkin di luar pengetahuan Tuhan. Sebab di sebalik peristiwa ada hikmahnya. Mengapa kita mengucap syukur? Satu, mengucap syukur adalah sebuah perintah Tuhan. Ayat tadi mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atau dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang percaya mengucap syukur dalam apapun keadaan yang kita alami. Jika kita mengucap syukur dalam segala hal, bermakna kita melihat sesuatu peristiwa yang terjadi di sisi yang positif. Dalam Roma 8 ayat 28e, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Dalam hal inilah kita mengucap syukur karena kehendak Allah. Ingatlah bahwa Allah merencanakan kebaikan bagi kita secara khusus yang mengasihi Dia. Perkara yang kedua, ada mukjizat dan kuasa dalam ucapan syukur. Kita imbas kembali satu peristiwa yang sedih menyelubungi Maria dan Marta karena saudara mereka yang sangat mereka kasihi, Lazarus, meninggal. Itu kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, mari keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain polu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Doa yang disertai dengan ucapan syukur
menghadirkan mukjizat dan kuasa Tuhan. Dalam kisah ini menyatakan bahwa ada kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur, saudara tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Sangat terbukti, Lazarus yang mati 4 hari dalam kuburan, bangkit dan hidup kembali. Hanya doa ucapan syukur. Orang-orang yang tidak mengucap syukur akan memposisi hidupnya di luar kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala perkara, meskipun kita bergumul dengan COVID-19. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, saya akhiri dengan sebuah kisah. Ada sebuah kisah seorang raja, hobinya memburu binatang. Setiap kali ingin pergi memburu, raja ini membawa penasihatnya sekali. Mereka berdua masuk ke dalam hutan, kemudian raja tersebut ternampak seekor rusa. Lalu raja itu menembaknya. Namun rusa itu masih belum mati. Raja itu mengeluarkan pisau, lalu menyembelih leher rusa itu. Tanpa disadari, satu jarinya telah terpotong. Lalu dia mengadukan kesakitannya kepada penasihatnya itu. Kata raja, "Wahai penasihatku, sungguh sakit yang kurasakan akibat terpotongnya jariku ini." Penasihat itu menjawab dengan tenang, "Mungkin ada hikmahnya, tuanku." Raja mula berang, "Hikmah apa yang ada? Jika jariku terpotong, tiada hikmah. Malah aku kehilangan satu jari." Kemudian raja itu memasukkan penasihat itu ke dalam penjara istananya. Selepas itu, raja meneruskan hobinya. Kali ini raja itu bersorangan. Begitu lama ia di hutan, namun seekor binatang pun tidak dijumpai. Raja itu pun terus berjalan hingga sampai ke hutan rimba yang dalam. Kemudian terjumpa sebuah perkampungan orang asal atau primitif. Orang asli di situ makan orang. Kebetulan pula hari tersebut adalah hari raya korban bagi mereka. Lalu mereka menangkap raja tersebut untuk dijadikan korban. Raja itu diletakkan di dalam periuk besar, peranca, rampah sudah dimasukkan, air pun telah dimasukkan, sehingga paras dadanya. Hanya belum dinyalakan api sahaja. Maka orang asli di situ bertanya kepada tok batin mereka, "Tok batin, bolehkah kita menjadikan orang itu sebagai korban kita?" Tok batin menjawab, "Boleh, sekiranya tiada kecacatan pada tubuhnya." Lalu mereka memeriksa tubuh raja itu dan mendapati jarinya kurang satu. Hal itu diajukan kepada tok batin. Kemudian tok batin menjawab, "Lepaskanlah dia karena kecacatan pada jarinya. Karena dewa yang mereka puja tidak mau korban yang cacat." Raja itu pun dilepaskan. Dengan segera raja pulang ke istana dan bergegas menuju ke penjara istana. Lalu dia menemui penasihatnya, kemudian memeluk sambil menangis dan mengucap syukur karena terselamat dari korban kepada dewa orang asli. Penasihat itu pun pelik.
Kemudian dia bertanya, "Wahai Tuanku, apakah yang telah terjadi?" Tuanku menceritakan segala yang terjadi. "Benarlah katamu, ada hikmah hilangnya satu jariku ini. Jika tidak, pasti aku menjadi korban mereka." Kemudian penasihat menjawab, "Wahai Tuanku, ada hikmahnya Tuanku meletakkan aku di dalam penjara ini. Aku juga mengucap syukur. Jikalau aku turut bersamamu, pasti engkau akan terselamat dan aku akan menjadi korban mereka." Demikian juga COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia hari ini. Setiap yang berlaku ada hikmahnya. Baik atau tidak, tetap bersyukur. Amin. Baik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Saya pimpin dengan doa yang kedengaran. Mari tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan ucapan syukur dan mengagungkan nama-Mu. Apa yang kami pelajari dan dengar dari firman-Mu, satu berkat besar yang kami terima, supaya kami sentiasa mengucapkan syukur dalam apapun keadaan, sama ada itu menyenang atau tidak menyenangkan, sebab setiap peristiwa yang terjadi, semua di bawah kekuasaan-Mu. Dengan mengucap syukur, ada mujizat dan kuasa Tuhan yang turut campur tangan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar apa yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata ucapan syukur yang dipimpin oleh Roh. Hamba-Mu mau berdoa secara khusus seluruh jemaah-Mu agar iman mereka terus bertumbuh sehat dan memulia nama-Mu. Berkati dan lindungi kami semua dimanapun kami berada. Kasih karunia Tuhan dan wajah-Mu selalu menyinari kami sekalian. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Yang diberkati katakan bersama, amin. Siapa diberkati dengan renungan pastor sebentar tadi? Saya diberkati, harap kamu juga. Mari kita aplikasikan renungan tadi dalam kehidupan harian kita. Baiklah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lagu akan dijalankan dan persembahan boleh dijalankan. Segala wang persembahan dan persepuluhan boleh diberikan kepada bendahari gereja melalui transaksi atas talian seperti yang tertera. Jangan lupa letak rimang pada resit dan hantar kepada bendahari gereja iaitu Dr. Roger melalui WhatsApp. Haleluya. Setelah itu mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita semua bersuka cita sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Itu baik, sungguh baik bagiku. Dituduhkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesus.
itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya, marilah melambaikan tanganmu. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Adalah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya. Mari katakan bersama, amin. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikut merupakan sisi klinis kita pada minggu ini. Let's check it out. Program Pre-19 4.0 ialah siri doa keempat bagi gereja kita, di mana kita akan berdoa bersama-sama khusus bagi menghentikan penularan wabak COVID-19 ini. Program ini bermula pada 1 Mei sehingga 13 Mei 2020. Panduan doa untuk setiap hari tersebut akan dihantar melalui WhatsApp group pada setiap pukul 8.30 malam. Semua jemaat diminta terlibat dalam doa ini. Memandangkan perintah kawalan pergerakan sedang berjalan, sebarang aktiviti seperti Komsel, mesyuarat unit pelayanan dan aktiviti unit pelayanan boleh dilakukan secara online melalui apapun aplikasi. Kita tidak bertemu secara fizikal, tetapi aktiviti tetap boleh dilakukan mengikut kreativiti sendiri. So church, stay connected, stay safe together. Sekian, itu sahaja sisi K-News kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk like, follow dan subscribe sosial media rasmi gereja kita seperti yang tertera. Segala info berkenaan gereja akan diupdate di sana. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Setelah selesai ibadah ini, bolehlah berwifi bersama keluarga dan update di sosial media kita, okey? Dan jangan lupa untuk #SIBCCK Sunday dan